Pesan Gembala hari ini. Semua manusia pengen hidup stabil ya. Kalau kita tadi sudah ada 3 perkara yang kita sudah pelajari ya. Sebenarnya setiap orang itu punya masalah, nggak ada orang nggak punya masalah ya. Nah, dengan kejadian kejadiannya saat ini kita alami tentang air yang nggak jalan ya. Nah, bagaimana kita menghadapi akan proses ini? Saya percaya ini merupakan proses dalam setiap keluarga. Ya. Jadi bagaimana kita menghadapi proses yang kita hadapi? Banyak hal yang kita melihat akan hal itu lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan sekitar kita dan menyalahkan orang lain. Ya. Saya ngalami pada saat saya masih sekolah di Bandung, kan kita in the coast. Dan rumah in the coast kita itu tidak ada sumur. Kita kalau tidak salah waktu itu ada berapa ya? 10 anak yang in the coast di situ. Tidak ada air, ya, airnya mati. Kita bisa merasakan gini, aku kan bayar. Ya. Seharusnya kan pemilik kos itu harus menyediakan kebutuhan kita karena kita sudah bayar. Bisa kan kita mengatakan begitu? Ya. Kok fasilitasnya begini? Kita bisa komplain, mungkin zaman sekarang bisa demo dan sebagainya karena ketidakpuasan dengan pelayanan atau fasilitas yang diberikan. Tapi pada saat itu yang saya alami ya, begitu dikasih tahu ini nggak ada air pump tidak jalan. Kita diam, ya kita nggak. Jadi gimana tante? Gimana tante? Enggak, kita diam. Terus saya mulai berdoa ya, karena dikatakan dengan tinggal tenang dan percaya disitulah terletak kekuatan. Jadi saya dalam menghadapi itu kan perkara ya diomong ke perkara kecil maupun perkara besar ya itulah yang kita alami sebagai anak in the coast. Ya. Saya berat Tuhan ini gimana? Masa nggak mandi gitu ya. Terus nggak nyuci, kalau nyuci sih bisa ditunda lah ya. Kalau mandi sikat gigi gimana? Terus ke belakang gimana gitu. Tiba-tiba saya mendapatkan kabar bahwa 4 rumah tetangga kita itu ada sumur. Di situ juga ada anak in the coast juga. Jadi kita ngomong sama tantenya, tante boleh enggak sih kita ngambil air ke sana? Oh ya boleh aja, kamu usaha apa yang kamu mau. Saya ngajakin teman-teman bawa ember saudara. Kita ke sana, kita permisi sama tantenya. Tante di tempat kita tuh nggak ada air, boleh nggak kita nimba air? Oh boleh aja. Kita lakukan akan hal itu. Ya, akhirnya pagi ngambil air, siang pulang kuliah ngambil air, sore ngambil air lagi. Itu bukannya nggak berat tuh, cukup berat. Embernya cukup besar, kita mesti nenteng kira-kira 4 rumah daripada in the coast kita. Tapi karena kita lakukan dengan sukacita ya nggak apa-apa. Nggak nyalahin orang, nggak nyalahin tante in the coast-nya. Kita katakan, kita ngambil karena kita butuh ya. Dan masih bersyukur ada sumur di 4 rumah di dekat kita. Nah, saudara yang saya ingin sampaikan hari ini adalah belajar menikmati proses. Ya. Jangan menyalahkan sekitar kita. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan akan orang lain. Nikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk supaya kita bisa menang. Ya.
seringkali dalam kehidupan kita, kita itu kalau menghadapi sesuatu belum apa-apa nyalahin. Belum apa-apa sudah nyalahin orang. Lah soalnya mereka begini sih, soalnya tidak ada tanggung jawab, soalnya begini-begini. Itu bukan solusi. Tapi di dalam kita menghadapi suatu proses, nikmati aja. Nikmati aja. Maka ada ketenangan dalam Tuhan. Percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin.